Hai Sobat Hop, kali ini kita masih ada di Surabaya. Nah, kali ini kita lagi ada di Intiland nih. Intiland ini meluncurkan klaster baru, namanya klaster Magnolia. Nah, di belakang saya ini ada tipe yang Hawthorne dengan lebar 8 dan panjang 25 meter. Seperti apa sih proyeknya dan seperti apa show unit di belakang saya? Mari kita cek. Mari cek. Sekarang kita udah ada di fasad dengan lebar 8 meter. Ini carportnya bisa untuk 2 mobil, teman-teman. Ditambah di situ juga ada taman yang bikin carportnya jadi cantik. Kemudian di sini juga udah ada ground tank, teman-teman. Airnya itu nggak hanya dari atas, tapi di bawah juga ada tempat penyimpanan air. Kemudian kalau kita lihat kanopinya di sini, itu bukan lagi pakai kanopi yang pakai besi hollow biasanya ya. Tapi di segmen ini udah pakai bangunan yang udah permanen ya, teman-teman. Jadi dari beton dicor kayak gini, kemudian di sini baru dikasih atap dengan rangka besi hollow. Lalu kita lanjut di bagian sini, ada 2 akses untuk masuk ke rumah ini, yaitu akses untuk ART dan juga akses utama. Fungsinya apa? Kalau misalkan teman-teman beli rumah di sini, kemudian teman-teman keluar negeri ataupun keluar kota dan nggak perlu nih akses utama dipakai, teman-teman bisa cuma mengaktifkan akses yang sebelah sini nih. Jadi untuk ART teman-teman itu nggak perlu lewat sini, tapi bisa lewat sini. Selain itu, kalau misalkan ada tamu, ART juga nggak perlu bolak-balik lewat pintu utama. Setelah ini kita akan lihat bagian dalamnya akan semewah apa. Mari kita cek dalamnya. Mari kita cek. Wah, nyaman banget ya teman-teman untuk ruangan utama dari Intiland yang tipe Hawthorne ini nih. Kalau kita lihat di sini, itu kita begitu masuk tuh disambut satu lorong. Jadi kenapa ada lorong ini? Karena di sebelah kanan dan kiri saya itu ada tangga di sebelah kanan dan juga kamar mandi, dan di sebelah kiri ada service area. Di sini ada satu ruang tamu yang bisa difungsikan juga sebagai ruang keluarga nih. Inspirasinya keren ya. Di sini nggak ada TV ya, kurangnya TV sebenarnya teman-teman. Tapi biasanya untuk orang yang punya rumah di harga segini itu biasanya udah nggak sempat nonton TV nih. Jadi udah kerja aja, punya bisnis, pulang pengennya istirahat, terus mungkin ketemu sama keluarga, mungkin makan di sebelah sana, dan habis itu udah istirahat, besoknya kerja lagi. Nah, ini adalah ruang makan dan juga yang terintegrasi sama dapur bersih, dan di situ nanti ada dapur kotor. Yang ini tuh sangat-sangat bagus ya teman-teman inspirasinya. Ini nyaman banget di sini untuk 6 orang. Jadi kalau misalkan makan di sini, view di sana itu adalah kolam renang. Kitchen set yang dipilih dengan top yang marble ini bikin jadi mewah ya teman-teman. Sebelah dinding sini juga, kemudian di sini sinknya juga udah bukan sink yang biasa lagi, tapi ini sink dari Modena yang bagus. Nah, ini tebel, jadi bukan sink yang kalau misalkan kita nyalain air itu berisik ya teman-teman. Nah, ini habis ini kita akan lihat di sebelah situ ada kolam renang. Ya, kita lihat kolam renangnya. Nah, ini dia kolam renang dari tipe Hawthorne ini. Ini kolam renangnya nggak terlalu besar ukurannya. Bukan yang kolam renang Olympic size atau semi Olympic size. Ini kolam renang yang biasa aja, tapi ini udah cukup nih buat berenang sehari-hari atau seminggu sekali, 2 minggu sekali. Itu bisa banget untuk renang di sini. Dan untuk semua settingnya di sini itu bagus. Mulai dari finishing temboknya itu pakai finishing kamprot. Kemudian di situ ada downlight yang itu mana kalau misalkan ini agak gelap dikit nih, agak malam, itu ada sorot cahaya lampu yang ke arah bawah. Kemudian di sini juga udah pakai satu material. Yang ini bukan kayu ya teman-teman. Ini pakainya konwood teman-teman. Jadi ini bakalan awet banget sih kalau misalkan teman-teman pakai material kayak gini. Jadi teman-teman bisa nih habis renang, kemudian keluar dari kolam renang, itu nggak perlu langsung masuk. Tapi teman-teman bisa bersihin badan dulu di sini. Dan yang bagus juga di sini, itu langsung terintegrasi ke kamar utama. Kita cek kamar utamanya kayak gimana. Yuk kita cek. Wah, nyaman banget ya
kamar utama dari tipe Hawthorne ini. Kalau kita lihat di sini, ini udah pakai kasur yang paling besar ya teman-teman. Ini bukan 180x200, tapi ini 200x200, Super King. Ini udah bentuknya udah kotak banget dan gede banget, tapi ini masih ada space yang luas banget. Udah dikasih nakas kanan kiri, di situ udah dikasih meja. Di sini juga masih banyak space. Ini masih luas banget loh teman-teman. Kalau saya melangkah aja masih 1, 2, 3, masih ada 3 langkah. Bayangin, 3 meter space dari sini ke situ. Bayangin teman-teman punya rumah di sini, kemudian bangun, bisa langsung ke kolam renang, berenang pagi-pagi, atau misalkan malam habis berenang ke sini langsung tidur. Ini bisa keren banget nih teman-teman. Lalu di bagian situ, itu ada satu penyimpanan lemari, yang mana itu udah terintegrasi sama sebelahnya langsung kamar mandi ya teman-teman. Jadi ini udah rapih banget penempatannya, dari ranjangnya sampai ke lemarinya dan kamar mandinya. Yang itu udah bagus banget karena ada shower screen-nya juga. Ini keren banget. Habis ini kita lihat di lantai 2 ada apa aja, karena masih ada kamar-kamar yang lain dan juga ruangan-ruangan yang lain, seperti ruangan keluarga yang kedua. Yuk langsung aja kita lihat di lantai 2 ada apa. Mari cek. Akhirnya kita sampai juga di lantai 2 dari yang tipe Hawthorne ini. Kalau di sini belum furnish ya teman-teman, tapi saya mau sampein aja nih, kalau di lantai 2 dari tipe Hawthorne ini tuh ada 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi ya. Satu kamar mandi itu ada yang di dalam, dan satu kamar mandi itu bisa untuk sharing antara 2 kamar yang ada di sini. Lalu di sini juga udah banyak banget permainan jendela yang besar-besar ya. Jadi ini bikin sirkulasi udara dan juga cahaya ini masuknya bagus banget nih ke tipe yang Hawthorne ini. Sebenarnya ada satu aja yang agak kurang sih dari tipe ini, adalah kurangnya balkon ya teman-teman. Tempat untuk chill yang terbuka nih. Tapi oke sih, karena di bawah masih ada kolam renang teman-teman. Nah menurut teman-teman gimana nih? Lokasinya ada di Intiland, yang mana nanti kita akan coba nih tes akses dari sini menuju ke G-Walk aja. Yang mana di situ udah banyak banget tempat untuk makan. Kira-kira berapa menit sih ke situ? Teman-teman nanti bisa gambarin kira-kira lokasi di Intiland ini gimana. Yuk langsung aja kita cek ke sana. Ayo Sobat Hop, kali ini kita mau cek akses dari clubhouse ya. Ini persis ada di depan dari klaster yang tadi tuh. Kita cek mulai dari sekarang. Yuk. Nah, kita udah sampai di depannya G-Walk teman-teman. Jadi di sini ada pusat kuliner dan macam-macam. Kita langsung hentikan aja timernya. 4 menit 29 detik. Jadi kebayangkan sedekat apa antara Intiland tadi sampai ke G-Walk ini. Nah, gimana nih Sobat Hop? Kita udah selesai untuk jalan-jalan di Hawthorne yang ada di Intiland. Menurut kalian gimana? Klik like kalau misalkan kalian suka dengan konten kita. Klik dislike juga kalau misalkan kalian nggak suka dengan konten kita. Share ke teman-teman, ke kerabat, ke keluarga, biar mereka juga tahu nih tentang tipe Hawthorne yang ada di Intiland. Sampai ketemu di konten-konten kita yang selanjutnya. Bye-bye. Berjalan melangkah atur masa depan, mulailah untuk menjadi lebih mapan, akhirilah untuk memulainya harapan, dengan tujuan yang pasti. Let's go. Hidup butuh proses men, tak sembarang kau berargumen.